Perbedaan antara qanata, yang berarti patuh dan qanata. yang berarti putus asa hanyalah satu karakteristik. Karakteristik yang sama inilah yang dapat mengubah tin, buah ara, menjadi tin, tanah liat. Sebenarnya, kedua huruf ini diucapkan sama persis, kecuali satu sifat ini. Jadi, jika kita tidak mengucapkannya dengan benar, kesalahan ini dapat menyebabkan perubahan makna yang sangat signifikan. Kami berbicara tentang al-isti'la dan al-istifal. Ini adalah pasangan sifat ketiga yang akan kita pelajari cara penerapannya dan kesalahan apa yang harus kita hindari. Mari kita mulai dengan isti'la. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti mengangkat. Dalam istilah tajwid, kata ini mengacu pada bunyi huruf yang terdorong ke atas menuju langit-langit mulut. Hal ini kemudian menyebabkan suara memantul ke langit-langit mulut, sehingga terdengar lebih penuh di dalam rongga tersebut. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai huruf tebal. Dan ini terjadi pada 7 huruf ini. Khussa, dautin, qil. Huruf tersebut adalah Kha, sa, ba, gha, ta, ta, gha. lalu bagaimana cara mengarahkan bunyi ke atas agar pengucapannya menjadi tepat? Nah, dalam praktiknya, hal ini dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, mengangkat bagian belakang lidah. Yang kedua, bagian tengah lidah diturunkan. Yang ketiga, tenggorokan menyempit. Hal ini terjadi secara otomatis, terjadi setiap kali Anda mengucapkan huruf tebal. Jadi, tindakan ini membentuk posisi lidah yang cekung, sehingga suara memantul ke langit-langit mulut dan terdengar lebih berat atau tebal. Jadi, setiap kali mengucapkan huruf apapun yang termasuk dalam ketujuh huruf ini, Anda harus selalu menerapkan tindakan ini dengan tepat, dan itu akan menyebabkan bunyinya menjadi huruf berat atau huruf tebal. Dan seperti yang Anda lihat, semua huruf ini memiliki sifat atau karakteristik lidah yang sama, meskipun berasal dari makhraj atau titik artikulasi yang berbeda. Itulah sebabnya kita mengucapkan kha, kha, khair, yang dilakukan saat bagian belakang lidah dinaikkan dan bagian tengah diturunkan. Jika kita tidak menaikkan bagian belakang lidah cukup tinggi atau tidak sama sekali, maka bunyinya akan seperti ini. kha, kha, khair, Dan jika kita hanya menaikkan bagian belakang lidah tanpa menurunkan bagian tengahnya, yang dengan kata lain memaksakan dhammah pada huruf, maka bunyinya akan seperti ini. kha, kha, khair, Yang merupakan kesalahan yang sangat umum, yang menyebabkan huruf terdengar seolah-olah memiliki dhammah, meskipun sebenarnya masih belum tepat dalam isti'la. Jadi, kita harus memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan benar untuk mengucapkan huruf-huruf dengan sifat dari isti'la. Beralih ke sifat lainnya, yaitu al-istifal. Dan karena ini merupakan kebalikan dari isti'la, istifal berarti menurunkan. Dan dalam istilah tajwid, itu merujuk pada menurunkan bunyi dan mengarahkannya langsung keluar dari mulut. Dan kita melakukan ini pada semua 22 huruf yang tersisa. Sekarang, bagaimana kita dapat melakukan ini dalam praktiknya? Nah, dalam praktiknya, pada dasarnya memastikan bahwa ada sesedikit mungkin ruang di dalam mulut untuk mencegah bunyi huruf bergema atau memenuhi mulut, yang menyebabkannya menjadi berat atau tebal secara tidak sengaja. Itulah sebabnya huruf-huruf ini juga disebut sebagai huruf tipis, karena kita bertujuan untuk mengurangi ruang pada mulut untuk menghasilkan suara sesegera mungkin. Itulah sebabnya senyum atau merentangkan bibir ke samping bisa memastikan hal ini terjadi, dan ini merupakan trik yang mudah jika Anda kesulitan menghasilkan suara huruf tipis. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, huruf-huruf ini secara alami akan mengarahkan lidah sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara sesegera mungkin keluar dari mulut. Mari kita amati perbedaan antara kedua huruf ini dan amati bentuk lidah serta bagaimana hal itu dapat sepenuhnya mengubah suara. Ta, 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 ta,
ترك طرق فاتر فاطر. Selanjutnya, Anda akan melihat di sini bahwa ada 3 huruf yang berwarna biru. Dan ini adalah huruf yang dapat diucapkan dengan isti'la atau istifal. Jadi, kita dapat mengucapkan A atau O, Ra atau Ro, La atau Lo. Dan hal yang menentukan apakah kata-kata itu harus tipis ataupun tebal adalah konteks di mana huruf-huruf itu muncul. Terakhir, bagaimana dengan tafkhim atau tarqiq? Bukankah itu sama dengan isti'la dan istifal? Nah, jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, karena pada akhirnya huruf-huruf isti'la dan istifal adalah huruf yang sama dengan tafkhim dan tarqiq. Tetapi secara teknis, isti'la dan istifal keduanya merujuk pada sebab atau tindakan itu sendiri. Dan hasil atau akibat dari tindakan ini adalah tafkhim dan tarqiq. Jadi, mengangkat bagian belakang lidah, menurunkan bagian tengah lidah, menyempitkan tenggorokan, semua ini adalah isti'la. Dan hasil dari tindakan ini adalah huruf tafkhim. Jadi, ada sebab dan akibat. Namun, bagaimanapun juga, jika Anda menyebut suatu huruf sebagai huruf isti'la atau tafkhim, pada dasarnya Anda merujuk pada hal yang sama. Jadi, ini adalah pasangan ketiga dari sifat yang memiliki lawan. Masih ada 2 karakteristik lagi seperti ini. Dan setelah itu, kita akan beralih ke sifat yang tidak memiliki lawan. Jika Anda ingin kembali ke pelajaran sebelumnya, Anda dapat menemukan daftar putar seri ini di deskripsi video ini. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.